tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib di obrolan Kopi edisi spesial Hari Santri Nasional. Hari ini tanggal 22 Oktober 2022. Angka cantik, secantik yang ada di depan saya. Abaikan yang sebelah sana ya. Ini guyon ala santri jadi ya. Hari ini sengaja kita shoot di tanggal 22 Oktober dan insya Allah kita terbitkan nanti malam ya. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk ngedit. Hari ini saya ditemani sama yang jelas di depan saya ini cantik banget. Kata tak rayu ku ya opo. Gak tak rayu ku gatel cangkemku. Siji ae ta. Oh siji ae ta. Ada Mbak Cindy dan Sopo? Awakmu sopo? Kenalno jenengmu. Masa aku sing kenalno. Sing adil dikenal. Mesti kenalno kok. Sampeyan kenal iku lho. Lanang ta wedok? Nah, nek wedok aku gatel, Pak. Nek lanang jiji aku. Ada Mas Fahmi. Nah, ini santri tipe santri kekinian. Beliau ini lulus dari pondoknya baru-baru ini saja. Iya benar ya? Iya. Lulus pondok baru-baru ini. Bulan Mei baru boyong. Baru boyong bulan Mei. Sampean baru boyong bulan apa? Bulan apa? Juni. Bulan Juni. Iki jangan-jangan Apa? janjian. Oh, sebelumnya enggak. Oh, enggak kenal. Enggak janjian boyong enggak? Enggak ya. Jangan mancing-mancing lah. Oh, enggak. Kan janjian boyong. Enggak. Bene sih. Kita akan ngomongin tentang kesan-kesan kita jadi santri. Kalau aku gak usah ngomong kesan jadi santri terlalu jauh sejarahnya. Jadi santri di era 2000 di tahun 2000 ke atas ini opo sih rasanya? Terutama saya ke cewek dulu ya, ladies first ya. Di pondok pesantren yang salaf sing notabene gak tahu ketok jobo ya apa ceritanya? Yang jelas banyak godaan. Banyak godaan. Banyak godaan itu maksudnya ngenen. Zaman sekarang kan cewek itu banyak yang berkarir. Betul. Jadi kalau kata orang ngapain mondok salah, nanti bakalan jadi apa? Oh. Gitu. Sejujurnya kalau dari keluarga itu juga banyak yang berpikiran seperti itu. Mau jadi apa kamu? Awalnya sih ketika ada teman-teman saya ketika diajak ngobrol masalah kayak gitu nggak ada yang respon. Mungkin karena pemikiran mereka kurang jauh. Accident. Tapi Sing grogi sing. Enggak. Aku apa sampean? Aku. Ono iku lho, ono iklan. Hari santri, di kono ono santri lagi ngeliatin kita. Ya lanjut guys. ya tadi dari segi kegigihan kita untuk terus lanjut mondok atau tidak. Apalagi kan pondok salaf itu biasanya jarak tempuh pendidikannya kan nggak cukup sebentar ya, nggak cukup 1 tahun 2 tahun, jadi dalam waktu kurun yang lama. Jadi banyak yang menggugurkan niatnya orang-orang mungkin dari segi ya nggak yakin. Ketika saya mondok lama-lama di sini mau jadi apa nanti di rumah? Berapa lama sih? Pirang tahun sih sampean? Saya mondok itu di salaf 10 tahun. 10 tahun. Ya. Itu nek ndek salap aku nggak tahu ya. Kalau di pondok salap, aku biyen saulan pisan sih mulai. Kalau di salap apalagi cewek, pulangnya itu berapa tahun sekali? Pulangnya kalau dulu sebelum Covid ada liburan Maulid sama Sya'ban, akhir Sya'ban mau menjelang Ramadan gitu. Kalau Sya'ban sampai hari raya paling 2 bulanan. Kalau Maulid cuma 12 hari. Berarti 2 bulan 12 hari, 2 bulan setengah. Yes, betul lah. Ngeri ya. Gak ketemu keluarga, gak ketemu apa meneh wong lanang ya. Wong lanang sing paling ganteng nek nang salap nek gak salah mustahik ya. Karo Guse. Nun sewu. Kan kenyataannya seperti Ya, itu toh. memang. Nah, nek sampean mondok salap pisan apa setengah-setengah salap? Jadi kebetulan kalau saya ini pondoknya semi ya. Dalam arti gini, pondok saya itu mengadopsi pendidikan salaf, cuma juga ada pendidikan formalnya, sehingga semi formal dan semi salaf.
akan tetapi nggak mengurangi esensi dari salaf tersebut. Jadi pendidikan kitab salaf yang al-mutabarok itu tetap ada, Oh. nggak akan hilang. Bahkan itu yang lebih utama daripada pendidikan formalnya. Soalnya kenapa? Setahu saya pondok saya itu didirikan itu karena kenapa? Karena menyiapkan santri buat terjun di masyarakat biar nggak diremehkan. Maksudnya nggak diremehkan itu biasanya santri kan kuper, nggak tahu dunia formal lah. Nah, ini didirikan untuk tadi biar masyarakat mandang santri itu nggak sebelah mata. Nah, Ngeri. Pirang tahun sama dengan ayo. kurang lebih 11 lebih lah. 11 tahun. Mulai lulus apa namanya? Saya lulus MTS baru Lulus berangkat. MTS baru berangkat. Kalau sampean SD. Lulus SD. lulus SD sudah berangkat mondok 10 tahun. 11 tahun. Sambil kuliah tentunya. Kalau terakhir. Ya, kuliah. Kuliah sampai S2. Alhamdulillah. Oh, ngeri. Selama 10 tahun dan 11 tahun, sampean fokusnya belajar ilmu apa? Saya Nek sampean. ya apa ya? Kan dari jenjang ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu kalau urusan masalah Sama rada maju ya. Kami ini lah. masalah kitab itu seringnya fikih, jelas ilmu alatnya. Kalau untuk tasawuf itu mungkin karena masih tahap apa ya, kitabnya tidak sebanding dengan yang di Indo, jadinya nggak terlalu tinggi. Mungkin tasawufnya agak sepengetahuan saja lah, nggak sampai ke mendalam. Fokusnya berarti di ilmu alat ya. Ilmu alat itu apa ya? Ilmu alat Mungkin banyak. banyak pendengar dari acara ini atau penonton acara ini nggak tahu ilmu alat itu opo sih maksudnya. Nah, untuk apa juga? Dulu awal pertama kali saya belajar ilmu alat juga bertanya-tanya, ini sebenarnya buat apa? Mm-mm. Kalimat ya apa? Tapi setelah lama-kelamaan mungkin dibawakan dengan guru yang nyantai, yang enak juga, membuat anak-anak tertarik. Aslinya kan ilmu alat itu kan digunakan untuk para ulama mengarang kitab ilmu alat itu kan untuk memahami Al-Quran. Ya. Bagaimana ilmu Al-Quran, dulu kan awalnya Al-Quran ada harokatnya. Jadi ketika orang paham ilmu alat, hafalan Quran, jadi nanti bisa mendeteksi, oh ini saya bacaannya salah. Harusnya inna saya baca anna, harusnya fa saya pakainya wawu. Jadi seperti itu. Di ilmu alat itu bisa memperindah kita untuk semakin memahami Al-Quran. Selain itu juga para ulama kan juga mengarang kitab. Jadi ketika kita membaca kitab atau memahaminya menggunakan ilmu alat itu, hati itu akan ikut serta. Tidak hanya pikiran saja, jadi hati itu ikut serta. Mungkin karena kalau kita baca ilmu alat itu setiap huruf jaiyah, mungkin dari fa, wawu, ketika penggunaannya kita gunakan dengan kalimat ini, itu akan memberikan faidah lain. Faedah lain ya, dan tes yang lain terutama. iya. Makna yang lain juga. Iya. Ya. Ini huruf harokat aja dipelajari, apalagi hatinya. Kan keren tuh, cewek. Terus belajar nahwu sorof ini kan jarang banget toh. Nah, mungkin kalau di pondok sampean dulu, jadi kalau masih di dalam pondok nggak kelihatan bahwa yang belajar ilmu nahwu sorof atau ilmu-ilmu yang ada di pondok itu kelihatannya banyak. Tapi kalau sudah pulang, ini rasio perbandingannya kan sedikit banget gitu. Nah, sampean dulu fokusnya di apa? Berhubung pondok pesantren saya itu kan saya minati ya, berarti kan fokusnya saya itu dua, pendidikan formal juga dan salaf juga. Ya nggak berbeda dengan Mbak Cindy tadi, tetap dari pondok kami itu mempelajari ilmu alat, ilmu tasawuf, ilmu fikih itu. Soalnya kenapa? Soalnya kembali lagi ke awal, pondok saya ini kan nggak meninggalkan background salaf, jadi tetap mengadopsi beberapa fan ilmu yang ada di pondok salaf. Cuma bedanya kan levelnya saja yang berbeda.
Kalau di pondok saya levelnya lebih rendah lah, Medium lah. medium. Ah. Soalnya kenapa? Soalnya mayoritas santri di sana itu juga memikirkan dunia formal. Oh Sehingga iya. biar apa ya, integrasi lah antara dua itu. Iya. Kalau di podcast yang lain, saya dengan salah satu co-hostnya, Iya. ini membahas tentang dunia pernikahan. Nah, saya nggak ngomongin pernikahan dengan sampean enggak. Iya. Kalau Sebagai orang tua mungkin tentu punya alasan ketika memberangkatkan sampean ke pondok. Sampean yang disampaikan ke sampean waktu itu alasannya apa? Yang minta mondok sampean atau orang tua sampean nyuruh mondok ini ya. Biasanya kan yang terjadi seperti itu kan. Monggo sampean. Dulu itu malah saya belum tahu backgroundnya pondok saya yang sebenarnya itu bagaimana, saya belum tahu. Pengolahan pendidikannya saya belum tahu. Dulu kan sebelum saya mondok ke pondok saya itu kan lebih suka dunia lomba, tantangan. Berangkat ke pondok itu karena saya patah hati dengan sekolahan yang saya awalnya mau masuki ternyata gak jadi. Ada sisi masa lalu yang gelap lah ininya. Ya, terus Berarti awalnya pelarian. bisa ada dari langsung jauh melonceng ke daerah lain situ. Awalnya orang tua nggak tega, mungkin karena jauh dari keluarga, terus saya masih kecil. Tapi saya mikir gini, ketika kita menjalani hidup di pondok itu hati itu beda, rasanya beda. Saya pertama kali melihat kiai saya, melihat guru-guru saya, melihat teman yang saling berbicara, yang saling guyon, saling membagi makanan, membagi tempat tidur. Tiba-tiba hati saya berubah, yang awalnya tidak kerasan jadi kerasan. Saya jadinya merasa tertantang, masa saya nggak bisa menghadapi situasi dan masa-masa yang seperti ini. Harusnya saya bisa. Kalau saya sudah jauh-jauh dari rumah, juga saya kesini mondok juga mestinya kan menghabiskan uang ya, membutuhkan biaya itu jelas. Hanya saya mikir, masa saya nggak bisa, masa saya mau menyerah di sini saja, saya belum ada apa-apanya ini. Kalau untuk masalah pelajaran ya mungkin karena saya masih anak kecil, masih belum bisa mikir yang panjang. Hanya saya mikir ya seseorang kiai mestinya mendirikan pondok itu punya feeling masing-masing untuk para santrinya yang nanti bakal jadi apa, manfaatnya bagaimana, pasti sudah disiapkan segalanya. Jadi saya merasa ya nggak usah takut, nanti masa depan mau membuat kita takdirnya bagaimana itu terserah, yang penting kita jalani saja dan kita menjalani hal yang positif. Berarti sampai sudah berpikir positif ketika memutuskan untuk melarikan diri ke pondok. Ya gini, pertama itu saya merasa beruntung ke mondok, dan diri saya kalau mau diajak mondok itu karena satu, saya lihat di daerah sekitar saya, di rumah-rumah saya tetangganya itu banyak pergaulan bebas yang mungkin dari kontrol orang tua sudah keluar. Tidak selayaknya itu dilakukan, tapi dilakukan oleh anak yang usianya masih segitu. Berarti ada kejadian yang tidak sesuai umur ya. Iya, seperti itu ya. Hanya saya merasa alhamdulillah saya mondok. Karena ketika saya mondok, saya bisa terhindar dari marah bahaya yang seperti itu. Yang mungkin ketika saya di luar, saya nggak bisa menghindari. Marah bahaya, iya. Iya. Terus, sampean yang pengen mondok, apa orang tua sampean pengen mondok? No, ini ayo. menarik ya kalau saya. Kalau dari masjid itu kan berawal dari patah hati. Kalau saya murni dari paksaan orang tua memang. Asli paksaan. Awalnya itu saya itu ngomongnya gini. Bagaimanapun caranya kamu harus mondok. Entah itu kapan kamu harus mondok. Soalnya kenapa? Memang background orang tua juga mondok. Jadi saya diomongin seperti itu, ya dalam mindset saya juga mau nggak mau ya harus mondok. Soalnya orang tua sudah menjas seperti itu. Akhirnya sempat saya elak itu. Oke, saya mau mondok tapi habis sekolah SMA. Gitu. Ya. Akhir kan pernah mengelak seperti itu. Akhirnya sudah saya datang ke salah satu sekolah SMA lah. Tingkatan SMA
sudah bawa ijazah, belum ijazah belum keluar, cuma danem ya, danem. Nilai, kalau nilai itu saya sudah mumpuni, minimal nilai. Cuma saat itu sekolah tersebut belum buka pendaftaran. Akhirnya saya kembali lagi pulang. Di rumah negosiasi lagi dengan orang tua, ini pakainya enaknya bagaimana, dan akhirnya dengan sedikit cerita akhirnya saya berangkat mondok. Dari paksaan itu saya menemukan sebuah bukan kenyamanan, di situ saya sendiri. Jawabnya kok rada bingung ngono ono arek-arek liwat di kota. Ono ponakanku soalnya. Dikondangan mela aku. Jadi awal dari paksaan itu lama kelamaan saya itu mendapat sebuah momen di mana saya itu nggak bisa membayangkan bagaimana saya kalau nggak dipaksa mondok saat itu. Akhirnya Kejadian apa? ya berhubung saya mondoknya sudah besar ya, habis MTS kan sudah itulah mendekati remaja lah. Sudah mulai nakal. Ya mulai nakal. Di pondok saya namanya santri baru, nggak pernah mengenyam dunia pendidikan pondok, kan tingkatan grade-nya pengetahuan saya kan paling rendah. Lah ini saya dikelaskan dengan adik-adik kelas yang SMP, MTS, kelas di situ hati saya menangis. Kenapa nggak dari dulu saya mondok? Izin ngono ya. Gengsi lah, kurang lebih gengsi, seperti itu. ya. Tapi kan gengsinya karena kebaikan nggak apa-apa lah. Tapi akhirnya yang saya tahu Mas Fahmi ini mencapai tingkatan yang paling tinggi. Sempat menjadi mustahik ya. Masya Allah. Setelah tahun keberapa ya? Masuk tahun keberapa ya? Apa? Jadi mustahik itu. Saya masuk 2011, diangkat pengajar dia itu 2018. 2018 lumayan semua ya. Berarti berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun, ya kurang lebih 7 tahunan baru. Nah ya. Ini kalau nggak salah di record alumni kita nih ya. Baru satu ini dari Mojokerto loh yang mencapai tingkatan itu. Rasa itu bukan karena apa-apa, memang karena nggak ada gitu. Oh nggak iso, tetep. Loh, kamu masih the one and only loh ya. Kalau ini mengamati kehidupan yang sekarang nih ya, di hari santri tentunya hari ini banyak orang yang pakai sarung, ikut upacara, ikut apel hari santri, meskipun nggak ada latar belakang santri. Saya juga sendiri sempat bingung, santri ini definisi ini yang seharusnya kayak gimana sih? Nah, ini menarik. Kan sekarang banyak orang mengklaim dirinya santri, dan banyak santri yang malu mengklaim dirinya santri. Menurut sampean santri itu kayak gimana sih? Ketika dikatakan santri, jiwa saya tuh rasanya kayak terbangun untuk mempertanggungjawabkan kata itu. Justru lebih berat ketika dikatakan sampean itu santri. Tanggung jawabnya pertama banyak, karena kita kan kalau di pondok itu dipelajari hal-hal yang banyak, mungkin dari segi pergaulan, ilmu, pengamatan ilmu. Tapi ada juga yang ulama mengatakan santri itu nggak kudu mondok. Santri itu adalah orang yang mempunyai jiwa santri, itu ya santri. Ada yang ulama mengatakan sesederhana itu ya. Ada. Jadi ketika ada orang di rumah nggak pernah mondok tapi dia mau ikut pengajian, melaksanakan kegiatan-kegiatannya seperti halnya santri, mau ikut mengaji kitab, itu bisa dikatakan santri. Jadi kalau menurut saya ketika dikatakan santri itu ya banyak. Tergantung orang itu memaknai santri itu bagaimana, sudut pandangnya bagaimana. Kalau menurut diri saya sendiri, ketika dikatakan santri, berarti pertama mungkin dari segi akhlaknya ya mungkin, gitu. Dan ilmu agamanya yang pasti. Kalau untuk masalah senat ilmu agama itu kan bisa dicari ya, bisa dicari mana-mana gitu. Dan juga masalah pergaulan. Dia bisa mengatakan dirinya santri, tapi kok ketika dia tidak bisa menjaga pergaulannya, di mana tanggung jawab? Tanggung jawab dia sebagai seorang santri yang membawa nama agama itu ya agak susah memang, agak susah. Tapi ya bagaimana ya,
Tapi emang di zaman yang sekarang tuh agak susah seperti itu. Bahkan ada juga santri, tapi dia tidak memaknai dirinya sebagai santri. Menurut sampean salah nggak yang seperti itu? Iya, sudah salah. Bahkan ada yang sampai mengecewakan murabbi rohinanya, maksudnya itu gurunya. Ya sampai dulu saya ajar, ternyata kok sekarang seperti ini. Ada yang sampai sudah ada. Kecewa. Iya, ya, itu tadi. Kalau bagi saya tergantung orang yang memaknai santri itu bagaimana. Nek sampean paham ya? Definisi santri ya. Ya. Untuk definisi santri secara umum ya. Secara umum kan pasti santri itu identik dengan yang namanya pondok pesantren. Ya enggak? Secara umum. Akan tapi kalau dimaknai sesempit itu, maka santri ini akan nggak bisa berkembang yang namanya santri. Makanya ya yang diucapkan dari Mbak Sini tadi, kalau saya mengutip dari dawuhnya Gusmus ya, yang namanya santri itu bukan kok yang mondok saja atau yang maknai kitab toh, enggak. Akan tapi santri itu yang mempunyai sifat atau jiwa kesantrian, yaitu apa? Yaitu sifat tawadhu dan mempunyai akhlakul karimah. Nah ini ketika di luar pondok pesantren kok ada orang yang tawadhu mempunyai akhlakul karimah, ini menurut saya sendiri ini Sudah best layak. very Sudah layak dan memenuhi kriteria. iya. Soalnya kenapa? Soalnya kadang kalau saya sendiri pesantren itu kan tempatnya orang mencari ilmu. Yang namanya mencari ilmu itu kan ada yang modalnya sedikit, ada yang nol, ada yang setengah-setengah. Nah, ini kan akhirnya berbeda-beda nanti. Outputnya Iya, benar. nanti berbeda. Ada santri kok gak iso. Nah ini kan pandangan masyarakat ini loh. Makanya santri itu jiwa santri itu nggak diukur dari keilmuannya, tapi ketawaduan dan akhlakul karimah gitu. Iki sing ngomong mustahil. Iki santri salaf. Saya bisa apa? Jangan senior saya. Senior dari umur. Kalau ini tentunya pengalaman saya di pondok ya sebagai santri Iya. akan berbeda dengan jenengan. Iya. Yang paling utama karena satu masalah waktu, yang kedua situasi pondoknya juga. Iya. Kalau mondok, gambaran mondok, ini kan beberapa waktu yang lalu sempat rame, ada yang di TikTok ini banyak sekali konten-konten yang ya mungkin jujur sih beberapa memang ada kejadian-kejadian seperti itu yang sempat saya tahu. Cuman saya pengen tahu pengalaman sampean yang paling asik, paling unik selama sampean di pondok. Kalau di beberapa konten TikTok itu ada yang, mohon maaf, ini kan karena santri ini lingkungannya homogen, Iya. ada kejadian-kejadian seperti itu. Sempat nggak terjadi? Kalau sama salap cewek ini kan lebih rumit toh. Lebih intens. Kalau masalah hubungan ini kita nggak bahas. Iya. Yang terjadi di sampean yang paling menarik, yang paling unik. Hanya menarik apa ya, kalau dari saya fenomena yang menarik di pondok ya, ya mungkin karena keterbatasan lingkungan, tidak bertemu dengan lawan jenis pertama, karena sebelumnya mungkin karena dia polos akhirnya terikut teman, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang awalnya dia tidak punya kelainan dalam hal menginginkan barang orang lain, misalnya ya dikatakan kayak gosok atau mencuri, masuk pondok bisa seperti itu. Ada kayak gitu, ada. Tapi ya macam-macam kan, anak-anak itu macam-macam. Dari riwayat kehidupan dulunya sebelum dia mondok juga ada. Kalau saya di pondok itu paling menariknya itu ketika bulan Suro. Ada apa dengan bulan Suro? Apalagi saya pondoknya salaf dan pondok tua, jadi banyak fenomena yang namanya kesurupan. Terus sampai namanya kesurupan massal itu mungkin sudah wajar Bang. Tapi bagi saya karena pondok saya salaf tua juga, jadinya mungkin yang masuk mungkin dari makhluk gaib yang memasuki anak tersebut itu bukan makhluk gaib yang biasa. Jadi fenomena itu banyak. Kalau mau nyebutkan yang paling menarik itu yang mana saya bingung. Ya, kalau yang
fenomena ini saya baru tahu loh, serius. Yang mana? Yang seru Pak? Sudah masuk bulan Suro. Oh, iya, kalau di pondok Ya saya secara kan saya tahu teman sampai di kalau di kuburan nih kan. iya. Itu sampai apa ya? Ditangani beberapa orang pindah alih itu belum selesai. Kasusnya belum selesai. Sampai anaknya itu terancam dia mau mati. Lu sampai kayak gitu. Karena mau dinikahkan dengan keturunan itu tadi. Itu agak sulitnya seperti itu. Makanya kadang kalau saya mikir peristiwa apa yang buat kamu terkesan di pondok, ya banyak. Tapi yang paling menarik itu tadi. Iya, soalnya kan kayak gitu kan nanti akan membuat anak-anak yang awalnya nggak kerasa, yang awalnya kerasan jadi nggak kerasan, yang awalnya tenang jadi nggak tenang. Pengurusnya juga jadinya ribut sendiri, ngurusin orang-orang yang seperti itu, menangani orang-orang yang seperti itu. Kalau sampean kejadian yang paling menarik selama 11 tahun sama di pondok ayah. Yang jelas kejadian yang unik ya, atau yang aneh lah. Itu banyak sekali. Cuma kan nggak mungkin saya ceritakan semua ya. Yang paling menarik. Kalau saya ceritakan 2 hari 2 malam nggak selesai. Udah sampai ngalamin ini 11 tahun. Saya ambil salah satu aja, yakni yang unik di pondok pesantren itu nggak terlepas dari kesederhanaan. Entah itu dari kalangan orang atas sampai orang bawah, itu mengalami kesederhanaan dalam hal apapun. Contoh kecil dalam hal makan. Emang sesederhana itu makanya santri yang sekarang? Loh, saya kan cerita saya dulu. Iya. Beda dengan sekarang. Enggak. Sampean dulu kan saya gak yakin sampean menangi masak dhewe, golek kangkung nang sawah. Oh, bukan kan seperti itu. Bukan seperti itu maksud saya, bukan seperti itu. Kalau dari segi makanan ya memang ada lah. Cuma kan orang luar, ketika orang luar melihat itu nggak layak gitu loh. Contoh kecil ya, contoh kecil kan kalau di pondok saya kan makanya kos ya, kos makan itu loh. Nah itu ketika lauh itu habis dan itu nggak ada sepeser pun uang ya kan, santri kan biasanya ngono. Kan duwe apapun itu akhirnya keluar. Lah ini itu cemerlang. Kreatif. Semakin kepepet, semakin cerdas katanya. Iya, benar itu. Akhirnya Benar. apapun itu akhirnya bagaimanapun caranya saya bisa makan dengan nasi seperti itu. Dengan nasi dan sayur. Enggak ada sayur. Tanpa Hanya sayur. Tanpa nasi sayur. putih. Lah Kita akhirnya melakoni apa, Bian? Tadi ini makan apa? saya dulu itu kalau sayur lauk itu habis, saya tuh hanya membeli kecap sama kerupuk. Sudah ada rasanya itu nasinya. Iya. Kalau orang luar, Iya. ini enggak bakalan ada enggak yang mau. layak lah. Karbohidrat ditambah apa jenis kalori, Iya. kerupuk iku lemak Iya. dan karbo. Ya apa iso lagi sih kan gitu. Dan ini jarang ditemui di luar. Enggak, bukan berarti kok pesantren itu kumuh seperti itu, enggak. Ya, Memang ini mengajarkan kesederhanaan santri. Kona'ah. Kona'ah. Arep ditetekno wong larat siap, sugih luwih siap gitu loh. Kalau sampean dari sisi makanan ya. Kalau santri sekarang ini mungkin era sekarang sampai 10 tahun ke bawah itu jarang lah santri masak sendiri kan. Iya, bahkan saya kan enggak saya ada enggak ngalami. Sampean ngalami enggak? Enggak. Enggak ada fasilitas untuk masak kan? Enggak ada. Tapi dulu itu pernah ada cerita itu pernah ada yang seperti itu. Ada masa di mana mbak santri pondok saya itu masak sendiri ya, bawa beras sendiri. Nanti kalau bahan makanan nanti mungkin dari bunyainya meminta ke pasar atau bagaimana, itu ada dulu zaman sebelum saya masuk pondok situ. Tapi mungkin karena berkembangnya santri semakin banyak dan juga nggak efisien ya, mungkin ada waktu belajar masak belum mikirkan ini. Akhirnya dibentuklah kayak kos-kosan ya kayak tadi Mas Wahyu itu. Apa? Catering kalau sekarang itu bukan Catering. kos. Bahasa umumnya catering. Catering, iya. Soalnya Iya. bahasa kita itu kos. Iya. Iya, kos, rantang kos. Bisa sampean berdua, tapi saya bisa memanai. Istilah itu ada mulai dari sebelum saya juga. Jadi kalau dulu saya sempat mengalami ini kan, masa di mana ada dapurnya, dapur yang isine kotak-kotak, isine panci, kadang royokan panci. Tapi nek udan-udan iku jomek koyo ngono. Jadi
Jadi kita sampai kalau kehabisan bahan makanan, misalnya kayak sayuran dan lain-lainnya, ya kita nyari di sawah. Tapi itu bergeser di 2000 menjelang 2000 berapa itu ya, udah nggak ada. Itu Jamal out. Terlalu tua dong saya. Di tahun 2022 di Hari Santri, kebetulan kita habis upacara kan ya tadi ya, seperti yang saya sebutkan di awal. Iya. Harapan sampean sebagai alumni pondok pesantren terhadap santri dan masyarakat sekarang. Monggo. Coba dulu. Mas Fahmi dulu. Untuk harapan santri ya. Harapan sampean untuk santri. Ya, harapan saya untuk santri. Ya, soalnya saya juga nggak bisa memaknai saya ini bukan santri ya. Soalnya dalam diri saya itu masih ada. Ketika dada dibelah, ini ada santri loh. Iya. Jadi ketika saya ngomong harapan, berarti kan secara nggak langsung menuntut diri saya sendiri untuk melakukan. Nah, harapan untuk santri itu ya sebagaimana orang itu memaknai santri sebenarnya apa ya tadi seperti saya ungkapkan awal, mempunyai sifat tawadhu dan akhlak, atau lebih dari ini juga boleh. Contoh lebih alim, lebih pintar dalam ilmu agama, itu juga sebuah hal yang bukan wajib ya, biasalah. Maksudnya seharusnya memang seperti itu. Soalnya fokusnya santri itu kan ke dunia agama. Jadi di samping punya ilmu, punya tawadhu dan punya akhlak, sudah. Itu Hatam itu. Kalau sampean Harapan untuk santri di zaman sekarang, bisa mengembangkan diri, entah itu di lingkungan masyarakat atau tentang keilmuannya ya, ilmu yang dia tuntut dari pondok pesantrennya. Karena saya mikirnya begini, banyak alumni juga dari pondok pesantren yang ternyata ketika dia pulang, dia tidak membawa satupun, sepeser pun dari dia yang ada di pondok. Mungkin dari sisi sikap, atau kalau ilmu ya memang kan tergantung orangnya, ya, mau menjaga, mau menjaga atau tidak itu. Ya, yang tadi, kalau pesan dari bunyai saya, kiai saya, senajan atau meskipun nanti kamu sudah pulang, tetaplah istiqomah seperti halnya kamu ketika di pondok. Misalkan setiap malam rutin baca Yasin setiap jamaah maghrib. Ya, di rumah jangan ditinggalkan. Karena ketika kamu mengurangi salah satu dari keistiqomahan yang kamu di pondok, nanti ketika di rumah kamu akan menghilangkan keistiqomahan yang lain. Jadi akan meruntuhkan jiwanya. Jiwa rasa santrinya itu akan kurang. Mungkin dari situ. Untuk apa ya? Mengontrol dirinya agar tetap berada dalam situasi yang apa ya, yang positif masih dalam lah koridor ya. lah ya. Iya, masih dalam koridor, iya seperti itu. Terus yang lain juga seperti tadi yang Mas Fahmi sampaikan, itu juga harapan saya kepada santri yang di era zamannya sekarang. Karena memang sulit sekali untuk membuktikan kalau saya santri dan bertanggung jawab sebagai seorang santri. Oh iya, keren tuh. Jadi kesimpulannya santri itu harus satu bisa menjaga sikap. Iya. Tawaduknya, Jelas ada. kemudian apa tadi, akhlakul karimahnya, dan ditambahi lagi bisa bermasyarakat dan istiqomah dengan aktivitas kesehariannya sebagai santri. Iya. Oke, matur suwun Mas Fahmi dan Mbak Cindy. Sami-sami. Bisa hadir di Hari Santri Podcast Bang Najib, obrolan warung kopi. Akhirnya saya Bang Najib dan asik Mas di Fahmi warung dan Mbak Cindy kopi. undur diri. Sampai jumpa Tanpa di dan episode pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.